Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rizka Fraja dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, posisi rupiah yang masuk dalam 10 mata uang dengan nilai nominal terlemah di dunia disikapi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Makassar dengan menggelar diskusi mendalam urgensi redenominasi rupiah. Dalam diskusi tersebut terjadi perdebatan dalam melihat kebijakan redenominasi. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Makassar menggelar diskusi mendalam mengenai redenominasi rupiah dan implikasinya terhadap kesejahteraan rakyat. Diskusi ini mengemuka di tengah sorotan krisis terhadap nilai rupiah yang oleh pakar disebut masuk dalam jajaran 10 mata uang terlemah di dunia. Diskusi yang digelar di Hotel Santika Makassar, Kamis 30 Oktober 2025, dimoderatori oleh Ahmad A.R. Fahruddin, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNM. Diskusi tersebut dihadiri oleh berbagai elemen, dosen, mahasiswa, pengurus, dan senior ISEI, termasuk Profesor Basri Hasanuddin, Rektor Universitas Hasanuddin 1989 hingga 1997. Ketua ISEI Cabang Makassar, Profesor Dr. Nursini SEMA, menyebut tujuan forum tersebut untuk mengumpulkan banyak pemikiran konstruktif untuk kontribusi pembangunan nasional. Juga tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan kajian mendalam tentang apakah kebijakan redenominasi sudah memenuhi syarat untuk diterapkan dan apa dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat atau belum. Latar belakang terlaksananya kegiatan diskusi redenominasi dan aplikasi kesejahteraan rakyat ini adalah diawali oleh ide dari Pak Majid Salatu begitu mencuat di media-media bahwa redenominasi ini sebenarnya adalah bisa berdampak terhadap kesejahteraan rakyat. Namun dalam beberapa kita melihat memang teorinya atau awal daripada rencana apalagi kebijakan redenominasi ini adalah memang banyak perdebatan ada yang pro dan kontra, sehingga kami sebagai ISEI tentu kita ingin mendapatkan secara intelektual ya pemikiran-pemikiran yang mana sebenarnya apakah memang sudah memenuhi syarat di dalam hal untuk menerapkan kebijakan redenominasi rupiah ini, dan kemudian kita lihat bahwa apa dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara pembahas dalam diskusi tersebut, Dr. Muhammad Syarkawi Rauf SEME, pakar ekonomi dan keuangan, menyoroti jika redenominasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas rupiah, mengingat nilai nominal rupiah saat ini sangat tinggi dibandingkan mata uang negara lain. Ia menyatakan bahwa rupiah termasuk dalam 10 mata uang dengan nilai paling lemah di dunia. Ya, saya kira redenominasi itu kan meningkatkan kredibilitas dari mata uang rupiah ya. Kenapa? Karena ya selama ini nilai nominal rupiah itu kan sangat tinggi ya dibandingkan dengan mata uang negara-negara lain. Bahkan kalau kita lihat the weakest currency in the world itu untuk 10 besar mata uang dengan nilai yang paling lemah itu ya salah satunya rupiah ya. Bahkan kita satu grup dengan negara-negara kayak Zimbabwe dan lain-lain ya. Nah, untung di ASEAN itu ada Vietnam yang juga nilai mata uangnya relatif lemah ya. Nah, tetapi kalau ini terjadi terus, khawatirnya orang nggak mau pakai rupiah lagi, tetapi lebih banyak menggunakan mata uang negara lain seperti US dollar atau Singapura dollar atau bahkan yuan ataupun euro. Nah, kalau ini terjadi, nah itu kan terjadi semacam currency substitution ya. Jadi penggunaan rupiah digantikan oleh US dollar. Dan ya banyak masyarakat Indonesia sekarang yang menjadikan dolar itu sebagai penyimpan kekayaan karena mereka menyimpan aset itu bukan lagi dalam mata uang rupiah tetapi dalam mata uang US dollar, euro atau Singapura dollar ya. Nah, ini kan tidak boleh dibiarkan.
Pembahas lain Profesor Haji Marzuki, DEA PhD, ekonom senior dari FEB Universitas Hasanuddin, mengatakan jika urgensi redenominasi dilihat dari sisi efisiensi administrasi dalam transaksi dan pencetakan uang. Namun urgensi terpenting ialah kredibilitas dari mata uang. Pandangan berbeda disampaikan Profesor Basri Hasanuddin, senior IC, yang berpesan agar dalam urusan tersebut harus hati-hati dan tidak boleh bersikap revolusioner. Mantan Rektor UNHAS itu menyatakan lebih setuju pada pendekatan konvensional, karena menilai redenominasi sebagai tindakan yang revolusioner. Penutup diskusi, Profesor Nursini mengakui adanya perdebatan tajam tentang bisa atau tidak bisa dilakukannya redenominasi. Ia menyimpulkan jika perbaikan fundamental ekonomi dalam negeri dan situasi masyarakat di level bawah harus dilakukan terlebih dahulu. Prof. Nursini pun berjanji jika IC Cabang Makassar akan melanjutkan diskusi yang lebih aktual dan lebih menyentuh pada masyarakat. Aminah Rahma, Risnawati Suwardi, UNHAS TV. Pemirsa, pernahkah Anda mengalami tubuh yang terus berkeringat meskipun tidak sedang beraktivitas berat atau berada di tempat panas? Ternyata kondisi itu bisa disebabkan oleh aktivitas saraf yang bekerja terlalu aktif dan memicu keluarnya keringat secara berlebihan. Berikut liputannya. Keringat adalah salah satu mekanisme alami tubuh untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Proses ini diatur oleh sistem saraf otonom, khususnya saraf simpatik, yang mengontrol kerja kelenjar keringat. Namun, pada sebagian orang, sistem saraf ini bekerja terlalu aktif, tanpa adanya pemicu seperti panas, stres, atau aktivitas fisik. Kondisi tersebut membuat kelenjar keringat terus memproduksi cairan, bahkan dalam situasi normal. Menurut Ketua Departemen Biokimia, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Dr. Marin Harucho MBOM PhD, aktivitas saraf yang berlebihan inilah yang menjadi salah satu penyebab utama seseorang mengalami keringat berlebih atau yang dikenal dengan istilah hiperhidrosis. Keringat yang dihasilkan oleh tubuh itu diproduksi oleh kelenjar keringat yang ada di seluruh tubuh, terutama pada daerah telapak tangan, telapak kaki, dan ketiak. Kelenjar keringat ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dengan mengeluarkan cairan berupa keringat. Nah, prosesnya dimulai ketika tubuh merasakan peningkatan suhu atau stres yang kemudian memicu sistem saraf untuk memberikan sinyal pada kelenjar keringat untuk bekerja. Namun pada beberapa orang, kelenjar keringat di tangan menjadi terlalu aktif ya. Meskipun tidak ada pemicu fisik seperti suhu panas atau aktivitas fisik, kondisi ini bisa terjadi secara spontan tanpa alasan yang jelas atau karena faktor-faktor tertentu seperti stres atau kecemasan. Proses ini mengarah pada keluarnya keringat yang berlebihan meskipun suhu tubuh tetap stabil. Kondisi ini bisa terjadi di beberapa area tubuh seperti telapak tangan, ketiak, kaki, hingga wajah. Meskipun tidak berbahaya, keringat berlebih akibat saraf yang terlalu aktif bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dr. Mahen menambahkan, pengelolaan stres, menjaga kebersihan tubuh, serta penanganan medis dapat membantu mengurangi produksi keringat yang berlebihan akibat saraf yang terlalu aktif. Feni Septiani Sumuel, UNHAS TV. Pemirsa, penjaringan aspirasi bakal calon rektor UNHAS periode 2026 hingga 2030 juga dimanfaatkan mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan kebutuhan mendesak kampus. Mahasiswa menyoroti 3 poin kritis terkait mahalnya penggunaan fasilitas kampus hingga ketidakmerataan kebijakan antar fakultas. Tak hanya dosen yang menyampaikan aspirasi kepada bakal calon rektor Universitas Hasanuddin periode 2026-2030. Mahasiswa pun turut menyampaikan buah keresahan mereka. Salah seorangnya adalah Muhammad Rifki Fadil, mahasiswa Fakultas Teknik UNHAS yang menyampaikan beberapa poin penting kepada bakal calon rektor. Ia menekankan jika mahasiswa harus menjadi objek utama dalam setiap perkembangan kampus. Rifki memaparkan 3 poin utama kebutuhan mahasiswa,
yakni yang pertama penggunaan fasilitas kampus seperti GOR, Hotel Unhas, dan tempat lainnya. Ia menyebut biaya sewa fasilitas kampus untuk kegiatan mahasiswa sangatlah mahal, padahal dana penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan yang terkumpul masih minim. Kedua, terkait kondisi fasilitas fisik di lingkungan kampus, banyak yang kurang terurus. Dan yang ketiga, adanya ketidakadilan kebijakan dan inovasi mahasiswa. Rifki menyebut peraturan terkait berkegiatan di kampus hingga sore belum bisa diterapkan secara adil dan merata di setiap fakultas. Ya, tentunya dalam penjaringan aspirasi bakal calon rektor ini, kita sebagai mahasiswa betul-betul perlu memberikan saran kepada bakal calon semua, bahwasannya dalam sivitas akademika itu bukan hanya dosen, bukan hanya staf, melainkan mahasiswa sebagai objeknya yang dalam perkembangannya itu perlu diperhatikan. Nah, dari beberapa poin tersebut mungkin tadinya aspirasi yang diberikan itu pertama terkait bagaimana sebenarnya penggunaan fasilitas-fasilitas di Unhas, terkait bagaimana GOR-GOR, Hotel Unhas maupun tempat-tempat seperti pasca sarjana dan sebagainya, yang dimana penggunaan fasilitas yang seharusnya diberikan kepada mahasiswa masih diberikan pendanaan yang bisa dikatakan lumayan tinggi dan minim terkait bagaimana penerimaan proposal kegiatannya mahasiswa diterima. Artinya mahasiswa lebih banyak mengeluarkan uang daripada menerima uang untuk membuat sebuah kegiatan. Terus kedua, terkait bagaimana sebenarnya fasilitas di UNAS sendiri masih banyak sebenarnya yang tidak terlihat, seperti AC yang dalam ruangan tidak nyala, maupun kursi-kursi yang ada di dalam kelas masih ada yang menggunakan kursi kayu atau kursi yang patah-patah atau tidak layak pakai sebenarnya. Dan yang terakhir mungkin terkait yang saya garis bawahi dari beberapa bakal calon, yaitu terkait keadilan maupun bagaimana inovasinya mahasiswa. Sebenarnya mahasiswa butuh wadah ruang, terkait jam-jam malam mungkin beberapa fakultas yang terlalu ditekankan untuk sore tidak berkegiatan, namun di fakultas lain itu bisa. Sebenarnya kita ini selingkup Unhas, tapi peraturan yang diberikan itu belum bisa adil merata di setiap fakultasnya. Dan mungkin itu yang perlu nantinya sebagai evaluasi, bahwasannya ketika ada kebijakan satu diberikan kepada fakultas, rasa-rasanya harus digunakan di fakultas lainnya. Dan tentunya kebijakan yang keluar itu lebih ke arah mahasiswa. Rifki berharap poin-poin tersebut menjadi evaluasi agar kebijakan yang diberikan kepada satu fakultas dapat diterapkan di fakultas lainnya. Dan kebijakan tersebut harus lebih berpihak kepada mahasiswa. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, pernahkah Anda merasa tidak percaya diri saat berjabat tangan karena telapak tangan basah? Kondisi tersebut bisa jadi merupakan gejala hiperhidrosis tangan yang tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga menurunkan rasa percaya diri. Kepercayaan diri merupakan sikap yang membuat seseorang merasa memiliki kendali atas hidupnya. Namun, jika kendali tersebut dirasa tidak ada, maka dapat menimbulkan rasa takut saat berinteraksi sosial. Salah satu kondisi yang dapat memicu hilangnya rasa percaya diri adalah hiperhidrosis. Hiperhidrosis tangan terjadi saat kelenjar keringat bekerja terlalu aktif, meskipun tubuh tidak membutuhkannya. Kondisi ini dapat muncul tanpa pemicu, seperti suhu panas atau aktivitas fisik. Akibat telapak tangan yang terus basah, penderita sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial maupun bekerja. Rasa malu dan gugup saat berjabat tangan sering mengurangi kepercayaan diri, terutama pada situasi profesional. Menurut Ketua Departemen Geokimia, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Dr. Marhajo M. Biomin PhD, hiperhidrosis tidak hanya masalah fisik, tetapi juga dapat berpengaruh pada psikologis dan produktivitas seseorang. Pekerjaan profesional yang membutuhkan tangan yang kering. Yang kedua, pengaruh psikologis. Masalah tangan berkeringat bisa menyebabkan rasa malu atau kurang percaya diri. Seseorang mungkin merasa canggung saat berjabat tangan atau berinteraksi sosial dengan orang lain karena khawatir tangan mereka terasa basah dan tidak nyaman. Yang ketiga, menurunnya kualitas hidup. Kondisi ini bisa mempengaruhi banyak aspek kehidupan seperti hubungan sosial, pekerjaan, atau aktivitas fisik. Dalam beberapa kasus, keringat berlebihan juga bisa menyebabkan iritasi kulit, jamur, atau bau.
Kondisi tersebut sering dianggap sepele, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan diri dan meningkatkan tingkat stres. Sebagian penderita Yakult harus sering mengelap tangan atau menghindari kontak fisik agar tidak terdesak basah. Untuk itu, Dr. Marhan mengimbau agar penanganan tuberkulosis dilakukan sejak dini. Penanganan yang tepat dapat membantu penderita menjalani aktivitas dengan lebih nyaman dan penuh percaya diri. Kini Septemi Samuel, Unhas TV. Universitas Brawijaya kembali menunjukkan komitmennya untuk mendukung perjuangan Palestina. Kali ini UB melakukan kerjasama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia untuk mendidik calon dokter spesialis Palestina. Tenaga kesehatan terutama spesialis menjadi kebutuhan mendesak di Palestina, sehingga harus ada upaya bersama antara masyarakat dan kampus untuk bekerja sama mendidik calon dokter spesialis guna membantu rakyat Palestina dalam bidang kesehatan. Kebutuhan tenaga kesehatan seperti dokter spesialis sangat mendesak bagi rakyat Palestina. Namun, upaya mencetak dokter spesialis membutuhkan waktu dan dana serta sarana yang memadai. Untuk itu, Bulan Sabit Merah Indonesia menggandeng Universitas Brawijaya untuk bekerja sama dalam membantu mendidik calon dokter spesialis Palestina. Naskah kerjasama tersebut ditandatangani oleh Rektor Universitas Brawijaya bersama pihak BSMI di ruang pertemuan Rektorat Senin 27 Oktober 2025 lalu. Usai pertemuan Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo mengatakan dukungan tersebut merupakan upaya kemanusiaan untuk membantu rakyat Palestina. Calon dokter tersebut nantinya akan dididik di Fakultas Kedokteran UB agar dapat menjadi dokter spesialis yang mumpuni. Ya, sebenarnya kita sebagai perguruan tinggi memiliki misi, diantaranya adalah untuk bisa mengimplementasikan pengetahuan. Dan juga kita memiliki kewajiban juga untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan. Dan kita juga tentu ingin menikmati dan juga melanjutkan kerjasama yang sudah dijalin dengan berbagai mitra kita, khususnya adalah dari BSMI, Bulan Sabit Merah Indonesia, dalam hal kemanusiaan. Dan kita sebagai perguruan tinggi, kita juga memiliki fasiliti untuk proses pendidikan, khususnya adalah pendidikan di kedokteran dan dokter spesialis. Dan kebetulan juga ini dari BSMI yang memiliki calon mahasiswa, beliau mendapatkan pendanaan juga dari masyarakat, diantaranya adalah untuk memberikan beasiswa kepada warga atau mitra kita yang ada di Palestina. Dan itulah tujuannya, sebenarnya tujuannya adalah hanya untuk kemanusiaan saja. Melalui kerjasama ini, Universitas Brawijaya terus melakukan berbagai langkah nyata untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina bersama dengan berbagai elemen sipil yang memiliki program dan aksi bagi perjuangan Palestina. Dari Malang, Tim Liputan UBTV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rizka Fraja mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.